Salam dan bahagia, salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu Guru hebat semua. Dan kita akan membahas salah satu topik yang begitu menarik dan juga sangat-sangat bermanfaat untuk keberlangsungan tupoksi kita sebagai pendidik. Nah, yang akan kita bahas yaitu prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan. Seperti apa dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan itu. Bapak Ibu Guru hebat semua, saya mengawali penjelasan ini lebih dalam dari sebuah fakta yang terjadi di lapangan saat ini, bahwa ternyata pendidikan dan pengajaran yang dilakukan saat ini masih berorientasi kepada hasil dan tujuan. Oleh karena itu maka tugas guru sebagai seorang fasilitator, pembimbing, pendidik beralih menjadi penuntut, karena guru menuntut siswa untuk melakukan hal-hal yang akan mencapai tujuan. Padahalnya murid memiliki potensi yang beragam, memiliki minat yang beragam. Hal ini yang harus diperhatikan. Nah, yang berikut adalah bahwa proses evaluasi dan penilaian hasil belajar murid masih menggunakan cara yang sama. Contohnya seperti ini Bapak Ibu Guru hebat. Kita mengukur ikan bisa terbang, kemudian burung juga bisa terbang. Nah, hal ini nantinya burung akan mendapatkan hasil yang baik karena dia punya sayap dan bisa terbang, sedangkan ikan dia tidak bisa terbang, dia hanya bisa berenang. Nah, ini proses evaluasi dan penilaian seperti ini yang perlu dirubah, karena setiap anak memiliki minat dan bakat yang berbeda. Anak yang memiliki minat dan bakat sebagai dalam bidang seni musik, dia bisa diukur dengan memainkan seni musik atau bernyanyi. Anak yang menggambar, hobinya menggambar, bisa mengukur ketercapaian tujuan suatu pembelajarannya lewat menggambar. Kemudian yang terjadi saat ini juga bahwa proses pendidikan masih menggunakan cara-cara kolonialisme, yaitu memberikan paksaan dan juga hukuman. Gambaran itu sebagai contoh bahwa pendidikan belum memerdekakan. Oleh karena itu maka seperti apa dan bagaimana pendidikan yang memerdekakan itu, mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu Guru hebat semua, prinsip pendidikan yang memerdekakan ini menggunakan filosofi pemikiran dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu Guru hebat semua, prinsip yang pertama dalam penerapan pendidikan yang memerdekakan yaitu menuntun. Guru harus sadar diri, menyadari diri, merubah mindsetnya bahwa dia memiliki tugas sebagai menuntun atau penuntun. Di dalam menuntun ini guru melaksanakan fungsinya sebagai pendidikan dan pengajaran, mengajar dan mendidik dengan tujuan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk murid mendapatkan segala sesuatu yang berfaedah untuk hidup dan kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu maka kualitas dalam menuntun ini yang akan membuat murid bisa mendapatkan kebermanfaatan sehingga kedepannya murid bisa menjadi anggota masyarakat maupun sebagai manusia yang mandiri dan otonom. Kemudian yang berikut bahwa di dalam menuntun guru juga menggunakan sistem Among sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru menuntun menggunakan Among itu yaitu Ingmadia Mangunkarso. Guru menjadi contoh dan teladan yang baik. Kemudian Ingarso Suntulodo, guru memberikan semangat, motivasi dan dorongan. Kemudian Tuturi Handayani, guru di belakang memberikan dorongan-dorongan kepada murid untuk berkembang tetapi sesuai potensinya, sesuai kesiapan belajarnya, sesuai hobinya. Nah, oleh karena itu maka
dalam menuntun ini menggunakan sistem UMOF, guru memberikan kebebasan kepada murid sebebas-bebasnya untuk mengembangkan potensi yang dia miliki sesuai dengan potensi yang ada pada diri anak. Anak yang memiliki minat untuk menggambar, ketika belajar tentang apa itu ciri-ciri makhluk hidup, tidak seharusnya dia menuliskannya, tetapi kalau dia hobinya menggambar, dia bisa menuangkannya ciri-ciri makhluk hidup lewat menggambar. Nah, itu yang dinamakan guru memfasilitasi murid secara merdeka, memberikan kebebasan sesuai dengan potensi murid. Nah, kemudian bahwa guru juga harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Anak datang dengan kodrat alamnya masing-masing, dengan lingkungannya masing-masing. Bahkan dari lahirnya saja mereka sudah punya potensi-potensi yang dianugerahkan Tuhan. Oleh karena itu maka guru harus memahami setiap kodrat anak ini untuk dikembangkan, untuk dituntun, bukan menuntut anak untuk merubah kodratnya. Kemudian bahwa ada kodrat zaman. Ya, kodrat zaman ini artinya bahwa setiap potensi yang dimiliki anak dikembangkan untuk mengikuti perkembangan saat ini. Ya, misalnya dia hobi bernyanyi, maka tentunya dia juga perlu memiliki media untuk menyebarkan kemampuan atau bakatnya dalam bernyanyi. Karena saat ini untuk menyebarluaskan minat dan bakat itu bisa lewat media atau bisa lewat YouTube ataupun lewat Facebook. Oleh karena itu minat itu harus dikomparasikan dengan tuntutan zaman, yaitu teknologi. Kemudian bahwa anak memiliki kodrat alami, yaitu bermain. Setiap anak tentunya ingin bermain, dan guru dalam menuntun anak perlu memperhatikan kodrat ini. Selanjutnya bahwa guru dalam menuntun anak harus dilakukan dengan suci hati, dengan tulus, ya, dengan ikhlas, dengan objektif, tidak membeda-bedakan. Nah, ini yang kita namakan menghamba pada murid. Ini makna sebenarnya, makna kontekstualnya dari menghamba kepada murid. Selanjutnya bahwa prinsip pendidikan yang memerdekakan, yaitu proses pembelajaran itu harus menyeimbangkan antara budi dan pekerti, antara sikap, pengetahuan dan keterampilan itu harus seimbang. Ya, tidak bisa hanya pengetahuannya saja kemudian sikap dan perilakunya buruk. Semuanya harus seimbang sebagai suatu hal yang utuh dan wajib dimiliki oleh murid. Nah, kemudian kita juga harus sebagai pendidik harus memahami bahwa anak itu dalam konteks pendidikan yang sesuai potensi dan bakat, dan juga dalam konteks filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu adalah lahir sudah dengan bakat-bakat alaminya masing-masing yang dikaruniakan oleh Tuhan, namun masih dalam bentuk garis yang samar-samar atau belum terang. Tugas guru adalah bagaimana menerangi garis-garis itu, menerangi minat dan bakat itu agar anak bisa memiliki minat dan bakat yang sesuai. Kemudian yang berikut ini adalah analogi dari pendidikan yang memerdekakan. Guru ibarat petani dan murid adalah benihnya. Guru menyiapkan tanah atau ekosistem yang baik, kemudian menanamkan benih padi ini. Setelah ditanam, guru dengan suci hati, dengan segala daya dan upaya merawat, memberikan pupuk, memberikan air agar bibit padi ini tumbuh menjadi subur dan bisa dipanen dengan baik pada waktunya kelak. Nah, disinilah kita bisa menemukan makna menuntun di sini, bahwa ketika anak itu adalah bibit padi, maka dia akan tumbuh menjadi padi. Jangan kita menuntun, tetapi kita merubah jadi dia bisa tumbuh menjadi lombok ataupun bawang. Nah, hal ini yang tidak boleh. Artinya bahwa kita tidak boleh memaksakan murid menjadi hal yang ingin kita mau atau kita inginkan, tetapi kita menuntun murid sesuai dengan potensi dan bakatnya. Kemudian bahwa di dalam melaksanakan pembelajaran
Ki Hajar Dewantara seperti yang sudah ditanamkan di pendidikan taman siswa yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu belajar dengan panca indera, belajar menggunakan panca inderanya dalam pembelajaran dan diselingi dengan permainan, ya, mengutamakan permainan dan juga panca inderanya untuk berbuat secara spontan. Nah, hal ini juga sejalan oleh teori dari Froebel dan Montessori yang menekankan bahwa kalau Froebel dia menekankan bahwa anak membutuhkan permainan, hanya permainan saja. Kalau Montessori dia mengutamakan panca indera, artinya perilaku-perilaku sopan, tetapi tidak permainan-permainan, tetapi tidak menitik beratkannya pada permainan, tetapi pada gerakan-gerakan panca indera yang secara spontan. Nah, oleh karena itu proses pendidikan atau prinsip pendidikan yang memerdekakan dari Ki Hajar Dewantara ini dalam penerapannya juga selaras dengan prinsip Froebel dan juga Montessori. Nah, kalau kita melihat dari waktu penerapannya, ternyata Ki Hajar Dewantara sudah menerapkan ini sejak 1922 saat membuat taman siswa. Nah, kemudian prinsip pendidikan yang memerdekakan dari Ki Hajar Dewantara ini tentunya sangat selaras dengan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka, tujuan akhir dari kegiatan intra, kokurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah murid memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan sebuah pengetahuan dan karakter yang wajib dimiliki oleh siswa dan juga potensi sesuai dengan potensi murid. Oleh karena itu, maka Ki Hajar Dewantara menekankan kepada budi pekerti, menuntun, merdeka belajar, sikap pengetahuan dan keterampilan yang seimbang tentunya sudah tercermin dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, dan juga berkebinekaan global. Nah, oleh karena itu prinsip-prinsip pendidikan yang memerdekakan ini dari Ki Hajar Dewantara perlu dipahami oleh guru dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang menjadi poin utamanya bahwa guru harus menyadari diri, merubah mindsetnya, melakukannya mulai dari diri sendiri dan kepada murid untuk diterapkan. Demikian, terima kasih.